Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 427. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tempat ini adalah harta karun yang diturunkan turun-temurun dari nenek moyang kita dari keluarga Ji. Orang tua ini tidak bisa membiarkan tempat ini jatuh ke tangan orang jahat. Mungkin kamu telah mendengar bahwa keluarga Ji telah mengubah saya sebagai seorang penjahat yang telah mengkhianati keluarga. Tapi saya katakan bahwa saya sangat setia kepada keluarga Ji. Sungguh saya tidak mengkhianati keluarga. Semua ini adalah cerita yang sangat panjang. Dengarkan baik-baik. Sebenarnya semua ini dimulai dari temanku, Kincen. Kincen? Mendengar ini Jiryu terkejut dan langsung menoleh ke arah Kincen dengan sangat curiga. Kincen yang dimaksud kakekmu adalah Kaisar Bela Diri Pocen. Kincen di domain bela diri 300 tahun yang lalu. Dikatakan bahwa kakekmu dan Kaisar Bela Diri Kincen itu memiliki hubungan pertemanan yang baik, kata Kincen. Benarkah? Kata Jiryu. Kemudian sosok bayangan Jiwuksu kembali menceritakan semua yang terjadi. Di saat itu Kincen juga mengeluarkan Jihongchen. Kakek Wuksu. Tentu saja melihat kakeknya itu, Jihongchen cukup terkejut. Kemudian dengan seksama mendengarkan semua cerita kakeknya itu. Ternyata Jiwuksu memasuki sebuah tempat terlarang untuk mencari rumput ongdao. Dan setelah keluar dia mendapat berita bahwa temannya Kincen telah hilang. Dia terkejut lalu datang kepada Sangguan Simir dan Peng Xiaoyu untuk mencari berita. Dari mereka berdua Jiwuksu mendapat berita bahwa Kincen telah celaka dan terjebak di Dead Cannon. Akhirnya Jiwuksu pergi ke Dead Cannon dan benar saja dia merasakan napas Kincen ada di Dead Cannon. Namun pada saat ini karena Dead Cannon sangat berbahaya dan kultivasinya terlalu rendah, jadi dia memutuskan untuk kembali ke tanah leluhur guna meningkatkan kekuatannya. Tapi setelah memasuki tanah terlarang keluarga Ji, dia mendapati bahwa tanah terlarang ditinggalkan oleh leluhurnya. Dan leluhur keluarga Ji itu adalah seorang pria kuat dari surga. Apa? Ahli kuat dari surga? Kincen, Jiryu, dan Jihongchen menghela napas dalam-dalam bersamaan. Surga selalu menjadi legenda di benua Tianwu. Hanya mereka yang memasuki ranah alam suci yang bisa masuk. Apakah tempat itu benar-benar ada? Jiwuksu kemudian berlatih dan mengasingkan diri di tempat terlarang. Dalam beberapa tahun, akhirnya dia telah mencapai ranah Martial Emperor tahap akhir. Setelah itu, dia kembali ke keluarga Ji. Setelah kembali, dia menemukan bahwa keluarga Ji telah dikendalikan oleh Ji Kenot. Awalnya Jiwuksu tidak memperdulikan tentang kekuasaan, tapi tidak sengaja dia menemukan fakta bahwa Ji Kenot berkolusi dengan Istana Berkabut. Suatu malam Jiwuksu menyelinap ke Istana Berkabut dan mendapati ada iblis alien di Istana Berkabut. Akhirnya dia bertarung, namun iblis alien itu sangat kuat. Dia dipukul mundur, terluka parah dan kembali ke keluarga Ji. Tetapi di keluarga Ji dia malah diserang oleh orang keluarga Ji dan menyadari bahwa banyak anggota keluarga Ji telah dirasuki oleh iblis alien. Dia juga dipaksa untuk menceritakan semua tentang tanah terlarang keluarga Ji. Akhirnya dia kembali ke tanah terlarang, menyegel tanah terlarang, meninggalkan selip batu giok ini, dan dengan tegas memilih pergi ke Dead Cannon untuk menemukan Kincen. Karena dia berpikir dengan menemukan Kincen dia dapat menghancurkan semua konspirasi ini. Dia juga yakin Kincen masih hidup. Keturunan saya, jika kamu dapat melihat pesan ini, itu berarti saya telah pergi ke Dead Cannon. Saya tidak pernah kembali, dan sangat mungkin bahwa saya sudah mati. Jiwuksu tersenyum. Namun saya tidak menyesal, saya sangat percaya bahwa Kincen tidak mati. Dia bukan tipe orang yang mudah mati. Bahkan jika dia jatuh di Dead Cannon,
Dia pasti terjebak, tidak bisa keluar. Keturunanku, setelah rumah batu ada sisa-sisa leluhur. Anda dapat bertanya kepada leluhur. Selain itu di slip batu giok yang saya tinggalkan, ada semua larangan yang mengendalikan tanah leluhur. Dengan ini kamu dapat melarikan diri dari tanah leluhur. Setelah keluar, Anda tidak perlu membalas dendam untuk saya kepada Sangguan Siner. Wanita ini tertidur sangat dalam. Tapi tolong juga keturunan saya. Suatu hari Anda dapat pergi ke Dead Canyon untuk mencari jejak teman saya. Saya percaya dia tidak akan mati dengan mudah. Ingat, ini satu-satunya persyaratan saya. Setelah mengatakan ini semua, sosok Jiwuksu menghilang. Semua orang terkejut mendengar ini. Mereka berdiri tanpa berkata untuk waktu yang cukup lama. Terutama Kinchen, dia tidak menyangka. Setelah mengetahui semuanya, Jiwuksu tetap pergi ke Dead Canyon untuk mencarinya. Bahkan dalam pesan untuk keturunannya, dia juga meminta keturunannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan bahkan tidak peduli dengan keselamatannya sendiri. Tidak ada salju. Siapa bilang tidak ada persaudaraan di dunia ini? Meskipun ada orang jahat seperti Sangguan Siner, Peng Xiaoyu, tetapi masih ada orang yang sangat baik seperti Jiwuksu. Gumam Kinchen dengan mata yang sedikit basah. Kinchen, ambillah slip batu giok ini, kata Jiroyu seraya menoleh. Dalam sekejap air mata Kinchen mengering dan Jiroyu tidak menemukan kelainan apapun. Kinchen menolak karena itu ditinggalkan untuk keturunannya. Akhirnya Jiroyu mengambilnya kembali. Pada saat ini di luar, leluhur keluarga Jikenot mengangkat kepalanya di langit. Guntur menggelegar. Napas yang tertahan di langit bahkan terasa mencekik. Leluhur, ada apa? Tanya Penatua Agung. Tidak ada apa-apa, kata leluhur. Dia menggelengkan kepalanya. Di dalam hatinya, dia merasa cemas dan curiga. Leluhur, jangan khawatir. Semua ahli kuat klan kami telah datang dan telah menutup semua area terlarang. Tidak peduli apa yang terjadi di dalam. Selama anak itu keluar, dia akan ditangkap, kata Raja Pana. Pada saat ini, Kinchen, Jiroyu, dan Jihongchen tidak tahu tentang apa yang terjadi di luar. Mereka bertiga sudah sampai di belakang rumah batu dan menemukan sebuah patung. Patung ini sangat rahasia, seharusnya ditemukan oleh Jiwuksu. Ketiganya juga mengerti bahwa ini bukan patung, tapi sebenarnya mayat. Apakah ini leluhur hebat keluarga Ji, pria kuat legendaris dari surga yang disebutkan Jiwuksu? Ketiganya menatap patung leluhur keluarga Ji itu. Mereka terus menatapnya. Awalnya mereka tidak merasakan apa-apa. Sampai sesaat kemudian, mereka tiba-tiba muncul di ruang kosong. Di atas langit di ruang kosong itu, sesosok yang agung berdiri dengan bangga, benar-benar seperti dewa. Akhirnya orang lain datang ke duniaku, kata sosok itu. Hati Kinchen, Jiroyu, dan Jihongchen bergetar hebat. Dia masih sadar dan belum mati. Jangan kaget, sebenarnya aku sudah mati. Ini hanyalah jejak pikiran saya yang masih tersisa. Dan pikiran ini sebentar lagi akan menghilang, karena sudah menemukan orang yang datang. Jihongchen dan Jiroyu dikagetkan sampai tidak bisa berkata apapun. Hanya Kinchen yang bergumam. Satu pemikiran dapat bertahan sampai hari ini. Itu setidaknya puluhan ribu tahun. Tingkat kultivasi macam apa ini? Gumam Kinchen. Ya, benar. Bisa disebut jiwa yang tersisa. Tapi aku tidak menyangka kali ini orang luar dapat memasuki ruang pikiranku. Seharusnya jiwa Anda tidaklah lemah. Selain itu kalian memiliki aura cairan ungu saya di tubuh Anda. Tatapan sosok itu tiba-tiba terfokus kepada Kinchen dan berkata, Hei, orang luar tidak mati oleh cairan unguku. Menarik, menarik. Mendengar ini wajah Kinchen jelek. Tapi ini memang memalukan. Kinchen bukan keturunan keluarga Ji, tapi dia datang ke sini dan mendapat banyak manfaat. Kinchen sedikit berkeringat dingin. Hahaha, anak kecil, jangan khawatir, karena kamu bisa datang ke sini. Itu berarti kamu terhubung denganku. Siklus surga, takdir, harus ada sebab akibat, kata sosok itu sambil tertawa. Kemudian tatapannya jatuh kepada pola yang ada di dahi Jiroyu dengan sedikit senang.
Tidak disangka ada keturunanku yang memperoleh benda itu. Siapa namamu? Kembali ke leluhur. Nama junior Jiruyu, kata Jiruyu seraya memberi hormat. Jiruyu, nama yang bagus. Kamu seharusnya mengolah tubuh ilahiku. Pantas lulus ujian memasuki area terlarang. Benda tiang ungu itu adalah harta yang telah aku peroleh dari surga, dan kamu mendapatkannya. Tidak perlu khawatir, ada seluruh warisanku di dalamnya. Kamu mungkin tidak dapat membukanya untuk sementara, tapi di masa depan itu akan mengubah hidupmu secara perlahan, dan mungkin di masa depan pencapaianmu akan lebih tinggi dari saya. Namun kamu saat ini memiliki beberapa kekurangan, jadi saya akan memberi Anda beberapa pemahaman terlebih dahulu, kata sosok itu. Segera kekuatan tak terlihat keluar dari sosok itu, lalu masuk ke dalam tubuh Jiruyu. Segera Jiruyu bersila dan menyerapnya. Kemudian sosok leluhur itu melihat Ji Hongchen. Hei, kamu belum dibaptis oleh cairan ungu saya. Tapi tidak apa-apa, saya akan memberi Anda beberapa warisan. Segera kekuatan tak terlihat mengalir ke tubuh Ji Hongchen, dan Ji Hongchen bersila, buru-buru menyerapnya. Pada saat yang sama, Qingchen merasakan hubungannya dengan Ji Hongchen telah terputus. Tidak baik. Qingchen berkeringat dingin, dia mengerti sosok ini telah merusak segel pembunuh jiwa yang Qingchen tinggalkan di tubuh Ji Hongchen. Kemudian sosok itu menatap Qingchen lagi. Nah, kamu berani memperbudak keturunanku. Kamu cukup berani, kata sosok itu dengan dingin. Wajah Qingchen pucat. Ini, senior, ada kesalahpahaman. Salah paham? Oke, apa kesalahpahamannya? Kata sosok itu. Qingchen kemudian menjelaskan situasi keluarga Ji dan alasannya memperbudak Ji Hongchen. Benarkah? Kata sosok itu. Qingchen semakin gugup. Namun tiba-tiba sosok itu tertawa. Hahaha, aku hanya bercanda denganmu. Jangan khawatir, meskipun keluarga Ji adalah garis keturunanku, tapi orang tua ini tidak peduli. Ratusan tahun yang lalu, keturunan saya dari keluarga Ji yang datang terakhir kali juga memberitahu situasi keluarga Ji. Tapi orang tua ini tidak menganggapnya serius, karena saya tidak punya banyak waktu lagi. Ini penampilan saya yang terakhir. Setelah itu jiwa yang tersisa ini akan menghilang. Saya hanya berharap ada orang yang berbakat yang akan mewarisi kekuatan saya, kata nenek moyang keluarga Ji itu. Orang yang datang terakhir kali itu seharusnya Ji Wuxu. Ya, pasti dia telah menceritakan situasi keluarga Ji kepada leluhur ini, gumam Qingchen. Kali ini adanya Jiruyu membuatku sangat puas. Tapi, kamu juga mengejutkanku. Walaupun basis kultivasimu lebih rendah, tapi kekuatan jiwamu sangat kuat. Jauh lebih kuat daripada orang biasa. Kamu dapat mewarisi kekuatan teknik jiwa orang tua ini, kata sosok itu. Kekuatan jiwa, gumam Qingchen. Saat ini memang yang sangat perlu ia tingkatkan adalah kekuatan jiwa. Jika dia dapat mencapai tahap pemisah jiwa, dia dapat sepenuhnya menyingkirkan benih parasit. Kamu harus tahu, walaupun kultivasi memang penting, tapi jiwa adalah akarnya. Di surga, hanya dengan memiliki jiwa yang kuat, yang dapat dianggap sebagai ahli hebat yang sebenarnya. Sayangnya kekuatan jiwa orang tua ini tidak cukup kuat. Jika tidak, saya tidak akan jatuh di alam bawah, kata sosok itu. Karena sosok ini berasal dari surga, kultivasinya pasti jauh lebih unggul dari benua Tianwu. Lalu di zaman kuno, siapa yang mampu membunuhnya? Senior, kamu berasal dari alam surga. Mengapa kamu bisa jatuh di benua Tianwu ini? Qingchen tidak bisa menahan diri dan langsung bertanya. Mendengar ini, sosok itu menghela napas seolah-olah tenggelam dalam bayangan masa lalu dan berkata, alasan mengapa saya jatuh adalah karena menghindari musuh yang sangat kuat. Orang kuat itu tidak memberi kesempatan kepada saya. Jika kamu dapat mencapai surga di masa depan, kamu tidak boleh dengan mudah mengekspos hubunganmu dengan saya. Jika tidak, akan ada malapetaka, kata sosok itu. Musuh yang kuat di surga. Qingchen mengerutkan kening. Lalu, senior, apakah mudah untuk pergi dari surga ke benua Tianwu? Tanya Qingchen. Dia tidak pernah melihat pria hebat yang turun dari surga ke benua Tianwu.
Dan alam surga sendiri di benua Tianwu itu hanya disebut sebagai legenda. Tentu saja tidak mudah untuk memasuki surga dari alam bawah. Seperti benua Tianwu, kamu hanya perlu mencapai ranah alam suci untuk bisa masuk ke alam surga. Tapi jika sudah di alam surga, ingin kembali ke benua Tianwu, itu sangat sulit, hampir tidak mungkin. Qin Chen mengerutkan kening, kemudian sosok itu berkata lagi, tetapi walaupun itu sangat sulit, bukan tidak mungkin untuk melakukannya. Banyak faktor yang harus diperhatikan. Saat ini dunia ilusi ini tiba-tiba berkedip dan menjadi kabur, tetapi kemudian normal lagi. Sepertinya aku sudah kehabisan waktu. Wajah sosok nenek moyang itu memiliki sedikit jejak kesedihan. Saya tidak akan banyak bicara lagi. Kamu akan mengerti setelah mencapai level ini. Intinya, memiliki jiwa yang kuat akan sangat bermanfaat untuk mempercepat peningkatan ranah, pelarangan, alkemis, formasi, kontrol binatang buas, bahkan penempaan. Saya memiliki satu set warisan untukmu. Saya akan mewariskannya padamu, kata sosok itu. Segera aliran cahaya darinya keluar dan masuk ke dalam kepala Qin Chen. Apa? Ada benih parasit di pikiranmu? Jika demikian, maka kamu akan dibawa pergi oleh benih parasit di masa depan. Tidak apa, saya akan mencoba untuk menyingkirkan benih parasit ini untukmu. Tidak, ada yang salah. Mengapa esensi sejati dalam tubuhmu seperti ini? Dan juga garis keturunan ini? Mengapa kamu? Sosok nenek moyang keluarga Ji itu kaget, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Senior, ada apa dengan tubuhku? Kata Qin Chen dengan bingung. Ahli surga hebat sebenarnya takut, bahkan tidak bisa menyingkirkan benih parasit. Hati Qin Chen tenggelam. Bukannya saya tidak bisa menyingkirkannya, tapi itu tidak bisa. Takdirmu ini terlalu aneh. Tapi tidak apa-apa, saya akan mewariskan teknik terlarang jiwa surgawi kepadamu. Dengan teknik ini, kamu dapat mengolah jiwa dan mencapai jalan tertinggi. Berkat teknik terlarang jiwa surgawi inilah saya bisa menyimpan sisa jiwa sampai sekarang. Dan teknik rahasia ini belum saya ajarkan kepada siapapun, bahkan kepada klan saya sendiri. Tidak ada yang benar-benar berhasil melatihnya, kata sosok itu dengan suara yang perlahan-lahan menghilang. Segera sebuah cahaya menusuk ke dalam kepala Qin Chen. Seketika tubuh Qin Chen terguncang. Dunia kosong itu juga hancur. Qin Chen merasa getaran hebat di benaknya. Ini adalah teknik rahasia, bahkan di surga. Qin Chen tidak kuat menahan guncangan di benaknya dan akhirnya dia pingsan. Tidak tahu waktu berapa lama berlalu, Qin Chen akhirnya berhasil mencerna teknik rahasia dan bangun. Qin Chen, kamu sudah bangun, ucap Jiruyu. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.